para pimpinan di lingkungan Kabupaten Kudus ini juga memang harus bisa menjadi contoh yang baik atau bisa menjadi role model bagi teman-teman pegawai di sini dengan agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi. Selamat pagi teman pemilih, jumpa kembali bersama saya Devi Yulistiani dalam podcast KPU Kudus. Kali ini kita akan membahas banyak hal mengenai penerapan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kudus. Nah, langsung saja mari kita sambut narasumber kita kali ini adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kudus Bapak Heri Darmanto. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Devi, selamat pagi teman pemilih. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ini Pak Heri ini udah 2 kali ya Pak di podcast KPU Kabupaten Kudus ini. Iya, ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Nah langsung saja nih Pak, seperti yang kita ketahui ya kan, bulan lalu itu KPU Kabupaten Kudus telah mencanangkan zona integritas. Nah mungkin ada teman pemilih yang belum mengetahui zona integritas itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Oke. Jadi zona integritas itu adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang para pimpinan dan jajarannya itu mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi ataupun wilayah birokrasi bersih melayani melalui upaya-upaya reformasi birokrasi terutama terkait dengan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu terkait dengan integritas. Kemudian tindakan apa saja sih Pak yang dapat kita lakukan untuk sebagai bentuk pencanangan zona integritas di lingkungan kita? Oke. Kebetulan untuk KPU Kabupaten Kudus ini untuk tahun 2022 ini kemarin kita ditunjuk oleh KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pilot project pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ataupun wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada 11 kabupaten kota yang ditunjuk menjadi pilot project untuk pembangunan zona integritas itu. Dan tentunya ini harus kita laksanakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita melihat visi KPU sendiri adalah menjadi penyelenggara pemilu atau pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Jadi saya melihat bahwa zona integritas ini adalah kalau kita kaitkan dengan visi KPU itu sendiri adalah sebuah keniscayaan yang harus kita wujudkan. Baik itu kita ditunjuk sebagai pilot project maupun tidak. Dan berdasarkan Permenpan nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan zona integritas instansi pemerintah itu ada upaya-upaya atau kegiatan yang harus kita laksanakan untuk meraih tadi predikat sebagai lembaga dengan zona integritas atau wilayah bebas korupsi ataupun wilayah birokrasi bersih melayani. Dan upaya-upaya ini adalah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Jadi ada 6 area perubahan di dalam area perubahan di reformasi birokrasi itu yang area perubahan di reformasi birokrasi itu ada 8 area perubahan, namun untuk dalam rangka pembangunan zona integritas ini ada 6 yang harus area perubahan yang harus kita kerjakan. Itu yang pertama itu terkait dengan manajemen perubahan. Jadi kita berupaya untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka manajemen perubahan atau perubahan sistem yang kita laksanakan dalam rangka pembangunan integritas ini. Yang itu meliputi yang pertama terkait dengan pembentukan tim kerja dalam rangka pembangunan zona integritas ini. Kita sudah membentuk tim reformasi birokrasi
yang kita tunjuk sebagai agen-agen perubahan dalam tim reformasi birokrasi ini. Dan selanjutnya kita juga menyusun rencana kerja maupun rencana tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan zona integritas ini. Tentu pemantauan dan evaluasi juga kita laksanakan dalam upaya untuk yang rencana aksi yang kita laksanakan. Dan yang terpenting dalam manajemen perubahan ini adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja dari pegawai atau ASN di lembaga kabupaten. Jadi upaya-upaya internalisasi pola pikir dan budaya kerja kepada ASN ini terus kita laksanakan, terutama terkait dengan untuk mewujudkan ASN atau pegawai yang profesional, berintegritas, bebas dari korupsi dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan berbaik kepada masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya, kita sebagai ASN ini adalah sebagai perekat kesatuan dan persatuan dan kesatuan di lingkungan, di tengah masyarakat. Itu tadi yang pertama terkait dengan area perubahan yang kita laksanakan dalam rangka pembangunan integritas. Itu yang kedua, itu adalah terkait dengan penguatan tata laksana. Jadi penguatan tata laksana ini dalam rangka untuk bagaimana kita menyusun atau membentuk suatu sistem kerja yang efektif dan efisien, terukur dan jelas. Dan ini yang upaya yang kita laksanakan itu yang pertama adalah terkait dengan penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur atau SOP dalam setiap proses bisnis yang kita laksanakan. Dengan harapan ini menjadi pedoman bagi teman-teman pegawai dengan Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang digunakan dan tersebut. Kita juga untuk meningkatkan selalu memanfaatkan e-office. Ya, ini dalam rangka juga dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi upaya-upaya itu kita laksanakan, banyak aplikasi yang kita ciptakan dalam rangka mendukung pekerjaan di Kabupaten Kudus ini, terutama dalam menggunakan aplikasi-aplikasi untuk e-office ini. Dan yang selanjutnya, jadi area perubahan yang ketiga itu adalah penguatan manajemen sumber daya manusia. Jadi tujuan daripada area perubahan ini, penguatan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan profesionalisme teman-teman pegawai. Jadi upaya-upaya yang kita laksanakan dalam rangka manajemen sumber daya, penguatan manajemen sumber daya manusia ini yang pertama terkait dengan penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi. Dan yang selanjutnya kita juga melaksanakan pola mutasi internal. Selanjutnya juga kita melaksanakan pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi dan juga penetapan indikator kinerja individu. Jadi atau target kinerja individu pada setiap pegawai. Jadi ini diharapkan setiap pegawai di lingkungan Kabupaten Kudus ini mempunyai target atau istilahnya program kerja yang harus dilaksanakan untuk baik secara harian, bulanan, dan itu juga ada konsekuensinya terhadap reward dan punishment yang diterima oleh teman-teman pegawai.
Jadi ketika target individu, kinerja individu itu tidak tercapai, itu bisa dilaksanakan untuk pengurangan penerimaan tunjangan kinerja yang bersangkutan. Berarti kita juga punya kontrol tersendiri Ya, Pak? itu. Jadi nanti itu juga kita sudah siapkan aplikasinya, dan itu nanti akan diketahui bagaimana saja yang memang sudah berhasil atau mencapai target kinerjanya dan yang kurang target kinerjanya, sehingga reward dan punishment itu akan kita laksanakan. Dan juga penerapan peraturan disiplin, kode etik maupun kode perilaku pegawai itu juga kita terapkan dengan tegas kepada pegawai, dengan diharapkan nanti untuk pegawai ini benar-benar menjadi pegawai yang profesional. Yang keempat, jadi untuk area perubahan yang keempat, karena ada 6 harus kita laksanakan. Yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas ini mungkin kalau kita adalah dengan cara membuat menyusun laporan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Kudus ini, yaitu dengan istilahnya menyajikan laporan antara realisasi kegiatan dari target-target yang sudah direncanakan maupun penggunaan anggaran secara efisien. Dan alhamdulillah Mbak Devi, di penilaian akuntabilitas kinerja yang kita sampaikan itu kemarin sudah ada semacam asesmen daripada KPRI dalam hal ini Inspektorat, dan KPU Kabupaten Kudus dinyatakan penyusunan laporan akuntabilitasnya dikategorikan termasuk dalamnya instansi pemerintah di lingkungan KPU RI itu punya predikat baik. Luar biasa Pak ya. Baik, bahkan mungkin kalau data yang disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah itu kita ada di peringkat kedua terbaik dari kabupaten yang lain. Berarti kita mendapatkan peringkat kedua dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Bahkan ada yang mungkin predikatnya masih cukup atau kurang, jadi perlu ditingkatkan. Dan alhamdulillah kita kemarin mendapat predikat yang baik dari penilaian atau asesmen yang dihasilkan oleh KPU. Itu tadi yang 4 ya, 4 area perubahan. Dengan area perubahan yang kelima adalah penguatan pengawasan. Jadi penguatan pengawasan ini adalah agar semua pekerjaan yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik, terkontrol dengan baik. Untuk upaya-upaya yang kita laksanakan, yang pertama adalah penerapan SPIP. Jadi penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah. Dan saat ini pun pengawasan SPIP yang kita laksanakan itu juga kemarin dari hasil review dari KPRI pun kita sudah dinyatakan untuk tahun 2021, dan ini sudah berjalan sampai dengan bulan April 2022 itu hasilnya juga dikategorikan baik. Jadi apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan itu sudah dalam keadaan lengkap, jadi tidak ada berkas yang kekurangan, berkas yang harus kita lampirkan. Dan yang kedua dari upaya penguatan pengawasan ini adalah pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini upaya-upaya untuk pengendalian gratifikasi di Kabupaten Kudus ini sudah kita laksanakan. Internalisasi peraturan-peraturan tentang pengendalian gratifikasi maupun mekanisme pelaporan penanganan pun sudah kita sosialisasinya sudah kita laksanakan. Dan di KPU Kabupaten Kudus sendiri pun sudah dibentuk unit pengendalian gratifikasi. Gratifikasi di KPU Kabupaten Kudus. Yang selanjutnya adalah penguatan whistleblowing system. Jadi whistleblowing
sistem ini yang sama dengan pelaporan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ataupun personel di lingkungan KPU ini adalah yang dilaporkan dan juga penanganan pelaporannya, termasuk juga untuk penanganan pengaduan, layanan pengaduan itu pun sudah kita laksanakan dan juga sudah membuat satu aplikasi yang kita namakan Wadul KPU Kudus. Wadul KPU Kudus. Ya. Ini namanya lokal sekali ya, Pak. Apa sih Pak Wadul KPU Kudus? Jadi kalau Wadul sebenarnya kalau itu bahasa Jawa, Wadul itu juga adalah mengadu. Jadi Wadul ini adalah sebuah aplikasi sebagai wahana pengaduan dan pelaporan bagi masyarakat apabila menemukan terjadi tadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kudus. Di aplikasi itu di situ ada 3 fitur yang tersedia di aplikasi itu. Yang pertama adalah fitur aspirasi, jadi masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya, harapan-harapannya ataupun saran masukan kepada kita melalui aplikasi Wadul KPU Kudus itu. Yang kedua adalah pelaporan pelanggaran itu sendiri, dan yang terakhir adalah pelaporan terjadinya gratifikasi. Jadi saya harapkan peran serta masyarakat juga dalam untuk membantu KPU bisa memanfaatkan aplikasi Wadul KPU Kudus. Dan yang juga terkait dengan pengawasan itu juga kepatuhan. Jadi kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan, baik itu Bapak Ibu Komisioner maupun ASN di lingkungan KPU Kabupaten Kudus. Dan alhamdulillah berdasarkan kemarin untuk Bapak Ibu Komisioner dan saya sendiri selaku sekretaris itu mengajukan untuk setiap tahun itu untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK. Dan alhamdulillah semua teman-teman Bapak Ibu Komisioner dan saya sendiri sudah menyampaikan laporan untuk tahun ini. Kita sudah menggunakan dan juga untuk teman-teman ASN juga diminta untuk melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi Siaga yang disediakan untuk apabila ada beban-beban data itu bisa diambil. Itu yang kelima, ya, terkait dengan area perubahan yang harus kita laksanakan. Dan yang terakhir, yang keenam, yang ada perubahan yang kita laksanakan adalah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi upaya-upaya untuk peningkatan kualitas publik kepada masyarakat ini harus kita laksanakan, karena memang muara daripada pembangunan zona integritas ini sebenarnya adalah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dan inovasi-inovasi ataupun terobosan-terobosan dalam pelayanan publik kepada masyarakat ini yang terus kita laksanakan, agar masyarakat itu bisa melayani dengan baik sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Dan harapan saya sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini sebenarnya banyak kegiatan yang sedang kita rencanakan. Yang pertama mungkin saya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh banyak pemerintah daerah terkait dengan pembentukan mall pelayanan publik. Dan di KPU Kabupaten Kudus ini sebenarnya juga kita gagas terkait dengan kalau di Pemda itu istilahnya mall pelayanan publik, kalau kita mau pelayanan pemilih atau peserta
Dan mungkin untuk metode pelayanan pun kita terinspirasi dengan istilah penyedia jasa makanan kayak ayam goreng maupun pizza. Jadi ada pelayanan delivery, bahkan mungkin bisa pelayanan drive-thru. Jadi ketika orang mengirim surat itu tidak harus masuk ke kantor, bisa diterima di luar dengan sistem drive-thru seperti itu. Kalau delivery itu mungkin ketika ada masyarakat yang membutuhkan data, itu ketika data sudah bisa kita peroleh dan siap kita berikan kepada yang bersangkutan itu, mereka tidak harus datang kembali untuk mengambil data itu. Jadi mereka tinggal menunggu ya, di rumah gitu aja ya, di Pak? rumah bisa kita antarkan data yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ini benar-benar terrealisasi itu masyarakat udah di rumah aja, ya. Terus kita pantengin proses sosmednya, ya. Kemudian kita bisa WA atau ya. menggunakan aplikasi lain. Itu pasti bakal memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dari kita ya. Ya, itu adalah salah satu sebenarnya inovasi yang kita rencanakan dalam pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan. Karena nanti mungkin ada kesempatan one hour service, jadi mungkin untuk data-data yang cepat yang bisa kita berikan itu misalnya masyarakat itu tidak harus menunggu lama. Jadi dalam waktu 1 jam itu data itu mungkin maksimal 1 jam data itu sudah bisa diterima. Mungkin one day service itu seperti itu. Jadi untuk pelayanan masyarakat itu bisa lebih cepat. Itu mungkin kita harus membuat semacam suatu standar pelayanan yang harus kita kerjakan. Jadi itu masuk di standar pelayanan yang harus kita kerjakan. Seperti itu, baik itu delivery, one hour service maupun one day service. Jadi itu semua adalah dalam rangka untuk melayani atau memudahkan masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan di KPU Kabupaten Kudus. Baik, jadi dari KPU Kabupaten Kudus sendiri itu sudah banyak inovasi-inovasi gitu ya Pak, yang untuk memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami. Kemudian tadi ada yang inovasi terbaru, semoga saja bisa terrealisasikan biar teman-teman pilih semua itu di rumah sudah gampang. Ketika kita ingin mendapatkan data, kemudian ingin bertanya atau apapun, cukup di rumah saja, tidak perlu datang ke kantor, kita yang akan melayani teman-teman. Nah, tadi kan telah disebutkan ya Pak bahwa zona integritas itu pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah-langkah apa aja sih Pak yang bakal diterapin di lingkungan kita untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi itu? Jadi untuk memang target daripada zona integritas itu adalah untuk menuju suatu instansi itu menjadi wilayah bebas korupsi, wilayah bersih, birokrasi bersih melayani. Jadi upaya-upaya kita tadi sudah sampaikan di awal terkait dengan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kabupaten Kudus ini. Itu mungkin yang pertama adalah upaya internalisasi tadi, nilai-nilai tentang pencegahan korupsi, tentang gratifikasi, pengendalian gratifikasi maupun pelaporan dan menanganinya. Dan untuk itu juga memang kita tidak hanya melakukan upaya-upaya internalisasi saja, tapi para pimpinan di lingkungan Kabupaten Kudus ini juga memang harus bisa menjadi contoh yang baik atau bisa menjadi role model bagi teman-teman pegawai di sini dengan agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi dan korupsi. Kita juga mulai menjadi role model bagi menjadi panutan bagi teman-teman dalam rangka upaya pencegahan korupsi. Kemudian tadi menarik Pak, untuk pengaduan masyarakat kan kita punya aplikasi yang namanya Wadul KPU. Itu
fitur-fiturnya udah lengkap, untuk mekanismenya sendiri Pak, biar masyarakat juga tahu ketika mereka ingin menggunakan layanan dari Wadul KPU Kudus sendiri. Jadi untuk Wadul KPU Kabupaten Kudus ini adalah aplikasi yang diciptakan untuk bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka pengaduan secara online. Dan di aplikasi Wadul KPU ini ada 3 fitur yang tersedia. Yang pertama terkait dengan fitur pengadu aspirasi. Jadi masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya ataupun masukan-masukannya kepada KPU Kabupaten Kudus, terutama dalam hal penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Yang kedua yaitu terkait dengan fitur pengaduan. Jadi ketika ada pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU maupun personel secara pribadi, itu bisa dilaporkan melalui aplikasi Wadul KPU ini. Dan yang ketiga terkait dengan laporan gratifikasi. Jadi ketika masyarakat mengetahui terjadi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kudus, silakan dilaporkan melalui aplikasi ini dan tentunya akan kita proses bagaimana ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Mungkin itu tadi terkait dengan aplikasi Wadul KPU ini diciptakan oleh KPU Kabupaten Kudus dalam rangka pembangunan zona. Jadi masyarakat juga punya peran serta untuk memberikan masukan supaya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal juga kepada masyarakat, gitu ya Pak ya. Teman-teman ini perlu diketahui bahwa dari KPU Kabupaten Kudus sendiri itu udah banyak banget aplikasi-aplikasi hasil inovasi dari kita sendiri. Itu seperti aplikasi absensi, itu kita sudah menggunakan via Android. Jadi kita udah pakai aplikasi untuk absensi, kemudian ada aplikasi pengaduan ini seperti Wadul KPU, kemudian untuk aplikasi untuk pengawasan kinerja itu kita juga ada Silaku gitu ya Pak. Jadi kita para ASN atau mungkin pegawai di seluruh KPU itu setiap hari kita harus mengisi laporan kinerja. Jadi seperti itu teman pemilih untuk penerapan zona integritas di wilayah KPU Kabupaten Kudus. Telah banyak banget tadi yang sudah dijelasin sama Pak Sek, mulai dari apa sih zona integritas itu, kemudian 6 wilayah zona kerja atau mungkin zona perubahan gitu ya Pak, area perubahan untuk menuju zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kudus. Baik teman pemilih, terima kasih banyak untuk episode kali ini mengenai zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kudus. Teman pemilih tenang aja, kalau misalkan teman pemilih butuh referensi video-video atau mungkin pengetahuan tentang kepemiluan yang lain, teman pemilih bisa mengunjungi akun YouTube KPU Kabupaten Kudus di KPU Kudus, search aja di YouTube KPU Kudus. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kemudian info kepemiluan yang lain itu ada juga di media sosial dan website KPU Kabupaten Kudus seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.